Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Bu Niken yang akan menemani kalian pada materi hari ini, yaitu membangun rasa percaya diri. Ini termasuk prioritas yang lumayan tinggi juga melihat dari AKPD kalian. Masih semangat ya anak-anak ya, jaga kesehatan selalu, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Bapak Ibu. Baik, dimulai. Membangun rasa percaya diri. Ya, percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Ini kunci untuk bisa menjadi figur atau pribadi yang memiliki percaya diri. Di sini ada menurut ahli, ada dua ahli ya. Yang pertama menurut Tanto Wei yang mengatakan bahwa percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Jadi orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang negatif, kurang percaya kepada kemampuannya, karena itu dia sering menutup diri. Apabila menurut Spencer, percaya diri itu adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra diri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan yang konstruktif. Lalu apa ciri-ciri dan manfaat orang yang memiliki rasa percaya diri? Ciri-cirinya ini ada 5 ya, kurang lebih seperti inilah ciri-ciri. Yang pertama, dia itu berani tampil beda. Jadi kalau zaman sekarang ya, kadang kita pakai baju itu atasnya warna apa, bawahnya warna apa, walaupun beda warna, kalau kalian yakin kalian nyaman makainya, terus kalian yakin nanti itu menjadi tampil beda yang sangat menjadi inspiratif untuk yang melihat. Nah, itu contoh percaya diri. Pokoknya percaya diri aja, tampil beda. Jadi kita tidak perlu kok sama dengan orang lain ya. Berani menerima tantangan. Nah, ini yang kedua. Jadi orang-orang yang percaya diri itu apabila ada sesuatu tantangan itu berani untuk menerimanya, berani untuk mengambil resiko dan tantangan tersebut. Contohnya kalau anak-anak ada lomba, ada tawaran lomba-lomba yang mana wah ini tantangan baru, wah ini saya pasti bisa ini, walaupun itu mungkin pengalaman baru juga ya, tapi kalau ini tantangan dan kalian yakin bisa, ini termasuk ciri-ciri rasa percaya dirinya timbul. Jadi apabila ada sesuatu tantangan, ambil aja dulu ya. Yang penting kan kita menerima dulu, menghadapi dulu ya. Hasil akhirnya nanti kita serahkan ke yang atas. Yang penting usaha dulu, doa dulu. Itu contoh ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Lalu asertif itu kita berani untuk mengungkapkan pendapat kita, berani untuk mengatakan iya atau tidak kepada orang lain. Jadi kita tidak perlu malu apakah nanti menyinggung atau tidak. Apabila itu memang benar menurut kalian, maka kalian harus berani untuk mengatakan tidak atau iya terhadap orang lain ya. Lalu mandiri ini berarti kita tidak perlu bergantung kepada orang lain. Kita yakin bahwa kita bisa melakukan
melakukannya dengan sendiri, kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Nah, ini contoh mandiri. Lalu yang kelima adalah selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Jadi dia positive thinking ya anaknya. Apabila ada permasalahan, dia yakin dia bisa menghadapinya dengan baik, dia yakin dia bisa menyelesaikannya, dia yakin selalu berpikiran positif. Ini pasti akan bisa dilalui dengan baik. Nah, itu contoh kepercayaan diri yang kelima. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari rasa percaya diri itu, satu, menjadi pribadi yang tahan banting. Tentunya dia memiliki mental baja, mental yang kuat ya, tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Mampu mengatasi keadaan dengan baik. Nah, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Memandang semua hal secara optimis, jadi pembawaannya itu selalu optimis. Kualitas kepribadian akan meningkat. Tentunya kalau kepercayaan diri meningkat, kualitas pribadi juga akan meningkat. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Emosi itu ada dua, emosi baik atau positif dan emosi buruk atau emosi negatif. Yang mana dia bisa mengontrol emosi yang positif dan yang negatif itu dihilangkan, dikontrol menjadi hal-hal yang baik-baik, yang positif-positif. Yang ketujuh, hidup akan lebih sistematis, jadi lebih tertata ya, terstruktur. Oke. Nah, ini jawabannya ada 7 manfaat rasa percaya diri. Lalu ada beberapa faktor yang dapat mengurangi rasa percaya diri dan upaya bagaimana mengatasinya. Tentunya ada faktor ya, kenapa anak-anak menjadi insecure, menjadi kurang percaya diri. Yang pertama, faktornya Anda menetap dalam situasi atau hubungan yang tidak membahagiakan. Kalau kalian tahu keadaan itu tidak baik, keadaan itu tidak membahagiakan, maka jangan menetap di situ. Kita harus move on ya, nggak boleh selalu stay di situasi yang menurut kalian tidak menyenangkan. Jadi kita tidak boleh menetap pada situasi yang atau hubungan yang kurang membahagiakan. Lalu yang kedua, Anda tidak berani menyampaikan pendapat Anda. Jadi kalau kurang asertif ya berarti tandanya tadi. Kalau asertif kan kita harus berani mengungkapkan pendapat kita. Kalau tidak berani berarti tandanya kurang asertif. Jadi kalau kita punya pendapat, kita punya saran, sampaikan saja ya, disampaikan. Yang ketiga, Anda selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nah, ini tidak perlu kita membanding-bandingkan dengan orang lain, karena setiap orang memiliki potensi dan kemampuan, kelebihan yang berbeda-beda. Maka yakinlah kalian sendiri juga memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda juga. Nah, jadi kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri ya. Yang keempat, Anda mengorbankan segala hal demi orang lain. Nah, kita boleh kok berbuat baik kepada orang lain, kita boleh membantu orang lain, kita boleh mengorbankan diri untuk orang lain, tapi selalu ada batasannya. Kita harus tahu kapan wah ini dimanfaatkan atau enggak. Nah, kita harus bisa membedakan, kita harus bisa berpikir nalar yang kritis, apa ini perlu terus dilakukan atau tidak. Yang kelima, Anda mengkritik diri sendiri berlebihan. Tidak boleh kita menyalahkan diri kita sendiri, kita ngeblame diri kita, aku punya kurang ini, sangat berlebihan. Itu jangan pernah, karena itu bisa mengurangi rasa percaya diri kita.
lalu ada proses untuk pembentukan rasa percaya diri. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja ya anak-anak ya, ada prosesnya. Nah, secara garis besar, terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses berikut ini. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Jadi kita harus tahu nih potensi diri kita apa. Kita harus bisa memanfaatkan, kita harus bisa mengembangkan potensi kita. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tentu setiap orang pasti memiliki kelemahan, tapi jadikan itu kelemahan itu menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki dan mengembangkan diri kita. Jangan sampai itu menjadi faktor penyebab kurangnya rasa percaya diri. Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan. Jadi apapun kelebihan kita tunjukkan. Jadi percaya diri itu bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk membangun rasa percaya diri itu diperlukan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Jadi apa yang menjadi penyebab, yaitu solusinya. Sama ya. Emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, emosi, perasaan, dan imajinasi yang negatif ini akan menurunkan rasa percaya diri. Lalu, bagaimanakah caranya supaya diri kita itu dikelilingi oleh energi-energi yang positif? Nah, ini menjadi bahasan ya, pokok bahasan kita di minggu yang akan mendatang. Jadi ini jadi pertanyaan ya, bagaimana sih caranya kita agar kita tuh selalu dikelilingi energi-energi yang positif? Mari kita bahas di minggu yang akan datang. Jadi materi kita hari ini itu apa itu percaya diri, lalu bagaimana proses pembentukan rasa percaya diri, lalu faktor-faktor yang mengurangi rasa percaya diri itu seperti apa ya. Kalian harus gali apa yang membuat kalian itu menjadi insecure, apa yang menjadikan kalian itu rendah diri atau kurang percaya diri. Nanti digali apa faktor yang menyebabkan. Jadi begitu anak-anak materi kita sampai hari ini. Untuk cara-cara kiat-kiatnya kita simpan dulu, kita akan sampaikan di pertemuan yang akan mendatang. Jadi terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Kami ucapkan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.